Baik, Bapak Ibu sekalian, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Baik, kita mulai ya sambil menunggu yang lain karena ini sudah mau duhur. Jadi kita mulai saja dulu. Pas masuk waktu duhur kita istirahat sejenak, salat duhur baru kita lanjutkan. Tapi jangan ada yang keluar room ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang hormat, yang saya banggakan, para calon guru penggerak angkatan ke-10 kelas 024 Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah wa syukurullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu ini secara tepat waktu, dan insya Allah kita akan bersama-sama menjadi kurang lebih 90 menit Bapak Ibu akan pembelajaran untuk ruang virtual pertama aspirasi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, pertama-tama izinkan saya menyampaikan penghargaan kepada yang sudah berupaya maksimal mungkin untuk hadir di ruang virtual ini. Kemudian izinkan saya sekalian, apa kabar Bapak Ibu, sehat-sehat semua? Sehat-sehat semua Bapak Ibu? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu dan Bapak semua. Semoga seluruh aktivitas dilancarkan dan para Ibu semuanya sehat. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai fasilitatornya Bapak Ibu yang akan membersamai dari paket modul 1, modul 2, modul 3. Yang kurang lebih kalau kita hitung bulan maka kurang lebih 4 bulan. Begitu Bapak Ibu. Dan kita akan berfokus bersama dengan modul Bapak Ibu. Dan keyakinannya itu sudah baru. Oleh karena itu, saya memperkenalkan diri, nama saya kita dari wilayah yang sama, yaitu Sulawesi Selatan, Bapak Ibu, hanya beda kabupaten. Saya berasal dari Kabupaten Goa, Bapak Ibu. Jadi kalau ada dari Bulukumba, singgahlah di Goa. Kemudian Bapak Ibu, itu juga semua yang bersamai kurang lebih 90 menit berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan usaha yang saya Bapak Ibu, saya sebagai dosen di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Goa. Jadi saya juga bertugas di salah satu negeri di Kabupaten Goa sebagai kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu, di program guru penggerak saya terlibat sebagai pengajar praktik angkatan 2, kemudian terlibat di angkatan 8 dan 10. Kemudian terlibat juga sebagai instruktur angkatan 6, angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9, angkatan 10, dan sekarang ada angkatan 11 untuk karena itu sebagai awal pertemuan kita secara perdana, Bapak Ibu sekalian, Bapak izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian dan sekaligus saling bersilaturahmi dan kita berkenalan satu dengan. Kalau di layar saya itu mulai dari ada yang hadir ini sudah ada 8 orang.
Di layar saya terlihat nama Ibu Gusti Eka, kemudian Bapak Ibu Ali, kemudian ada Ibu Jumaan, kemudian ada Ibu Estriana, kemudian ada Ibu Aisyah Mansur, ada Ibu Bawanti, kemudian ada Irmayana, kemudian ada Pak Hasman, dan masih ada lagi yang belum masuk di ruang virtual ini. Ini kita memulai dari awal Bapak Ibu sekaligus pertemuan perdana, dan sebelum kita akan masuk ke materi, kalau waktunya masuk waktu dulu kita rehat sejenak ya Bapak Ibu ya, karena waktunya sama ya dengan kita ya, waktu di luar yang berikutnya sama ya. Sama Pak. Sama Pak. Ini di samping saya sudah azan, jadi kita rehat dulu sejenak Bapak Ibu. Setelah salat zuhur baru kita akan melanjutkan aktivitas kita, dan Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri untuk salat zuhur dulu, bagi yang disarankan, dan jangan keluar dari room ya Bapak Ibu, karena itu akan terulang kembali. Jadi silakan menutup kamera dan mempersiapkan diri untuk salat zuhur dulu. Terima kasih. Silakan beristirahat dan mempersiapkan diri untuk salat zuhur. Terima kasih. Iya, salat zuhur dulu Pak.
Ulangi. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Eh, Setelah kita melakukan salat zuhur, kita lanjutkan sesi kita. Bapak Ibu. Izin saya setting dulu.
Baik, Bapak Ibu, kita hari ini di pertemuan perdana atau di pertemuan pertama kita masuk ke sesi eksplorasi konsep, yaitu modul 1.1. Forum diskusi refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Durasinya itu adalah 2 jam pembelajaran, Bapak Ibu. Apakah slide saya terlihat, Bapak Ibu? Jelas, Bapak. Lihat, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak. Ini adalah identitas modul yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, yaitu paket modul 1, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya adalah forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran Ki di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pembelajarannya tentu 2 GP. Fasilitatornya saya, Sahabudin, FPD, MPD. Kompetensi lulusan yang dituju ada 2, Ibu. Yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru refleksi dan dokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi peningkatan kompetensi dan kematangan diri dan hidup pelajaran murid. Kemudian capaian umum dari modul ini mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Dewantara dan melakukan refleksi atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan global dan nasional pada saat ini. Kemudian yang kedua, capaian umum modulnya adalah IP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran di konteks Dewantara. Diharapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan wujudnya sebagai pengembangan karakter. Kemudian khusus dari modul ini Bapak Ibu itu ada 3. Secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan demokrasi. Kemudian yang kedua, keterampilan pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Kemudian yang ketiga, kita refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan dalam menuntun murid menjadi kekuatan federasi. Itulah capaian khusus dari modul ini, yaitu paket modul 1, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana agenda kita? Jadi agenda kita di hari ini pembukaan, kemudian refleksi, kemudian dialog, itu disusun dan menjawab, kemudian refleksi dan kembali, kemudian karena itu Bapak Ibu tentu kita bersama-sama membuka kegiatan kita dan seraya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan aktivitas kita dilancarkan, dimudahkan, dan bisa meningkatkan tujuan kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi tujuan pembelajaran kita, peserta mampu memberikan perspektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi skenario pembelajarannya untuk sesi yang hari ini Bapak Ibu. Pembukaan, kemudian ada refleksi kritis, kemudian dialog, diskusi, tanya jawab, kemudian refleksi dan kembali ke diskusi. Di aktivitasnya tentu kita sudah membuka secara bersama-sama, kemudian
refleksi kritisnya nanti setiap CGT itu menyampaikan atau memberikan pendapatnya terkait dengan refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan kewarganegaraan. Nanti Bapak Ibu ada sesi dialog lagi, yaitu saling CGT-nya saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif CGT dalam memaknai dan menghayati pemikiran tadi dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif tentang CGT lain. Jadi nanti ada dialog jadi Bapak Ibu CGT kondisi yang diajukan dalam pengajian Dewan Para, kemudian CGT lain mungkin memberikan beberapa pendapatan atau menambahkan gitu. Kemudian nanti di sesi 10 menit terakhir nanti ada sesi refleksi dan balik, nanti saya akan memberikan penguatan Bapak Ibu terhadap pemahaman CGT, kemudian nanti ada refleksi pembelajaran yang disampaikan secara langsung atau nanti dituliskan dalam beberapa aplikasi atau tablet ya Bapak Ibu. Tapi untuk hari ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran itu secara langsung saja. Kemudian nanti di sesi penutup kegiatan pembelajaran sebagai proses di refleksi kritis yang ya. Saya kira itulah skenario pembelajaran kita di kesempatan hari ini. Sekarang mari kita mulai melihat kesepakatan belajar kita Bapak Ibu. Ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu ada 6 poin. Yang pertama, kita berharap di seluruh peserta kesempatan berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilahkan, kemudian berpartisipasi penuh dan mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Itulah kesepakatan belajar kita Bapak Ibu. Apakah disepakati atau ingin menambah atau mengurangi? Silakan Bapak Ibu. Sepakat dengan kesepakatan belajarnya? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Kita lanjut kalau begitu, kita masuk ke sini. Kita akan bahas satu per satu. Apa kalau bicara pendidikan itu? Pertama, apa makna dari kata memimpin menurut Bapak Ibu dalam proses pendidikan bagi anak? Gitu. Jadi apa makna kata memimpin itu dalam proses pendidikan menurut Bapak Ibu? Akan disampaikan pendapatnya. Jadi apa makna dari kata menuntun itu kalau menurut Bapak Ibu sendiri? Dan itu menurut saya Pak, boleh bicara? Menuntun itu mengarahkan. Ya, silakan Pak. Irama dulu, silakan Ibu Irama. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak, baik menurut saya dengan membimbing sama artinya ingin dan saya yang lebih dengan pengertian Pak. Saya, Pak. Oke, baik. Saya, Pak. Mohon izin, Pak. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Silakan. Baik, apa yang saya pahami bahwa kata menuntun itu adalah membimbing dan menggerakkan anak didik agar anak didik bisa meningkatkan potensinya dan meningkatkan pengetahuannya dan potensinya dengan maksimal. Jadi di sini tidak hanya fokus kepada pemberian ilmu pengetahuan dalam hal ini kognitifnya saja, juga karakter dan sosialnya. Saya kira seperti itu Pak. Jadi bersifat lebih menyeluruh Pak. Itu namanya menuntun. Terima kasih Pak.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Maria. Sekarang ada Ibu Irmayana. Irmayana, silakan. Terima kasih Pak pembayaran yang diberikan kepada saya. Saya kata dari menuntut ini sebenarnya setiap anak itu diciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai di sini menuntut anak untuk mendapatkan ilmu manfaat sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak hanya bisa tapi tidak bisa dirubah. Begitupun dengan kodratnya anak. Jadi kita di sini hanya bisa menuntun, mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik. Bapak. Oke, terima kasih Bu Irmayana. Selanjutnya yang saya Pak. Saya Pak. Ya, ini untuk giliran ya. Ini ada Ibu Bau Anti. Bau Anti dulu, nanti setelah itu Pak Juwali. Silakan Bau Anti. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Singkat saja, menurut saya menuntun itu adalah mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan, Pak. Jadi itu mendampingi anak, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Bau Anti. Sekarang saya ke Pak Juwali. Saya Pak. Saya Pak. Ya, Pak Juwali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kata menuntun saja, artinya anak dari bayi saja sudah dituntun untuk berjalan. Artinya memberikan bimbingan kepada anak untuk mencapai tujuannya. Itu dengan cara membimbing anak tersebut sehingga dari tidak menjadi pintar. Makasih Pak. Oke. Saya Baik. Terima kasih Pak. Pak. Saya ke Ibu baru ke Ibu yang lain. Silakan Ibu Gusdi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, menuntun adalah mengarahkan atau mengajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, baik dari segi karakter maupun pengetahuan. Saya Pak. Oke, baik. Lanjutnya, Ibu ya, ada Pak Ibu. Iya, di layar saya ini. Ibu. Nanti setelah ini ada Ibu yang silakan. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya Pak, menuntun itu ini merupakan suatu usaha untuk membantu seseorang kepada suatu hal yang baik, sama dengan tadi Ibu Bahriani Nur, bahwa dalam membimbing ini bukan hanya satu aspek saja tapi harus menyeluruh. Itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Permisi Pak. Permisi Pak. Pak Husman, silakan. Ya, terima kasih. Menurut saya Pak, menuntun itu sebenarnya kita memberikan kebebasan kepada peserta didik, di mana peran kita sebagai seorang pendidik di situ membimbing dan mengarahkan mereka sehingga mereka itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingganya mereka memiliki karakter yang baik dalam dunia pendidikan. Saya kira seperti itu, sehingga memerdekakan peserta didik ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Sekarang mari kita baikkan tentang menuntun dengan konteks sosial budaya di daerahnya. Jadi bagaimana kata menuntun itu dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerahnya. Apakah dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerahnya. Silakan. Ada Ibu Bahriani Nur, silakan. Anak ini keluar. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik,
menuntun ketika kita maknai dalam konteks sosial budaya daerah saya dan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan relevan dengan konteks sosial budaya di daerah adalah bahwa dalam menuntun atau membimbing anak dan mengarahkan anak baik itu dalam proses pembelajaran, baik untuk mengembangkan potensinya maupun dalam meningkatkan pengetahuannya, maka perlu disesuaikan dengan budaya atau kultur di mana kita melakukan pembinaan atau di mana kita berada supaya pembinaan yang kita lakukan, pengajaran yang kita lakukan bisa diterima oleh masyarakat, bisa terjalin kerjasama antara masyarakat dan anak itu sendiri. Karena ketika pengajaran atau pembinaan kita dianggap menyimpang dari budaya atau kultur setempat, maka itu akan tujuan pendidikan yang kita harapkan tidak akan tercapai, Pak. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu siapa nih, Iwan? Ada Ibu Alfira dulu, Bapak Juwali. Silakan Ibu Alfira. Baik Pak, terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan pada saya. Baiklah, kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya dan apa relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya, di mana menuntun itu sama halnya dengan membimbing atau mengarahkan seorang anak hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif agar dapat hidup dengan layak dan menjadi bagian dari masyarakat di tempat tinggalnya dan diterima baik oleh masyarakat di tempat tinggalnya. Sekian Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Alfira Mansur. Saya ke Pak Juwali, gimana ya Pak Juwali? Kalau terima kasih Pak. Di sini bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Menurut saya Pak, dalam konteks sosial budaya, kata menuntun dapat diartikan sebagai proses membimbing. Dari awal saya katakan bahwa menuntun adalah membimbing anak mencapai tujuannya. Sementara secara pengertian lebih luas, mengandung arti memandu seseorang agar ia dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi bagian di masyarakat tersebut, di mana dia berada. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Juwali. Nah, selanjutnya ada Ibu Irmayana. Silakan Ibu Irmayana. Gimana Pak? Irmayana. Sekarang Ibu Bawati, silakan Ibu Bawati. Masih bisa bicara Pak? Silakan. Ya, belum aktif ya tadi. Terima kasih. Silakan. Menurut saya seperti yang dikatakan di sini bahwa menuntun itu dimaknai sebagai usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang lebih baik mereka. Sedangkan untuk mewujudkan pendidikan anak yang terlepas dalam konteks sosial budaya di daerah saya yang bisa dilakukan di situ adalah memberikan atau menunjukkan keteladanan dan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Misalnya sebagai guru kita memberikan contoh misalnya di sini berbicara baik kepada yang lebih tua dan memperkenalkan budaya lokal yang baik kepada anak-anak. Terima kasih Pak.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Irma Yana terkait dengan bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerahnya Bapak Ibu sekalian. Ini masih ada yang resmen terkait dengan ini. Kita lanjut dulu Bapak Ibu yang ketiga. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan Bapak Ibu. Ada Ibu Jumat. Mana nih menurutnya? Silakan Ibu Jumaan. Sepertinya ada gangguan ke Ibu Jumaan. Saya ke Ibu Wali. Baik Pak, terima kasih yang kesempatan kalian. Jujur sangat saja menyukai pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang pertama dari kodrat zaman, peserta didik. Ya Pak. Siapa? Dimulai dari kodrat zamannya saja kita harus mendidik peserta didik sebagaimana yang ia alami saat ini. Kemudian kodrat alam, terlebih kodrat alam di mana peserta didik tersebut berada dengan apa? Karena jujur saja, jangankan yang lain, dari segi bahasa saja, kadang kita mengajar menggunakan bahasa campur sari, di mana tentu saja ini sangat berpengaruh bagi keberlangsungan pendidikan peserta didik. Jadi perlu sekali kita mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih penting Ustaz ya memperhatikan alat dan kodrat zamannya. Terima kasih Ibu Alfira Nasir. Baik ke Ibu Dawanti, SPD. Silakan Ibu Dawanti. Iya Pak. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya Pak, terima kasih. Yaitu soal 3, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat. Menurut saya Pak, sangat dipertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kita ketahui bahwa kodrat alam itu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik. Setelah saya mengajar di SLB itu Pak, harus kita kalau tidak ini saya ke Pak Juan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dipertimbangkan bahwa karakter anak itu berbeda-beda dari anak yang satu dengan anak yang lainnya, sehingga pendidik dalam memberi didikan kepada anak harus diselaraskan dengan kodrat alam anak, yaitu setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak. Tadi belum selesai Pak. Hilangnya kanunya kapan? Jaringan.
lanjutkan Bu, tadi hilang jaringanku. Jaringan, iya saya juga Bu Dinda. Baru dimulai sudah putus. Deras lagi di sini. Diputus oleh sistem jaringan Ibu. Jelek, karena baru dimulai sudah terputus. Iya, jaringan Ibu itu. Bisa menambahkan Pak? Oke, boleh silakan dilanjut Bau Anti. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, ada pun soal yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut saya sangat penting Pak, karena di mana alam kita ini bersama. Ya, silakan dilanjut Ibu Bau Anti. Ibu Bau Anti silakan. Iya, sudah Pak. Boleh silakan Ibu Bahrain ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, menurut saya Pak, pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Sangat saya sepakat sekali, karena kenapa? Dalam mendidik anak, maka kodrat alam ini harus jadi pertimbangan yang utama sekali. Kenapa Pak? Karena kita mengetahui bahwa dari sekian banyak anak pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki latar belakang lingkungan yang berbeda-beda. Maka sebaiknya sebagai seorang guru harus memahami betul kodrat alamnya anak ini supaya bisa dipetakan seperti apa kebutuhan belajarnya, sehingga bisa diselaraskan, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, sehingga benar-benar pendidikan ini, pengajaran ini dikatakan berpihak kepada murid atau berpusat kepada murid. Kemudian yang kedua, mengapa juga perlu selain kodrat alam juga perlu dipertimbangkan kodrat zamannya, bahwa anak itu harus dibelajarkan sesuai dengan zamannya. Zaman yang dihadapi anak harus disesuaikan, pendidikan yang diberikan kepada anak betul-betul harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena kapan tidak, maka anak ini akan tidak mampu menghadapi tantangan zaman yang akan datang ketika kita tidak bekali, ketika pengajaran kita masih tidak sesuai dengan perkembangan zamannya. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Tidak kedengaran kapan. Permisi Pak. Izin. Oke, baik, terima kasih Ibu Bahtiani. Jadi kita ke poin terakhir. Kita ke poin terakhir dulu ya. Jadi apa relevansinya pemikiran KHD pendidikan yang bertambah pada anak dengan kurangnya Bapak Ibu sebagai pendidik? Jadi apa relevansinya pendidikan KHD pendidikan yang bertambah pada anak dengan kurangnya Bapak Ibu sebagai pendidik? Silakan, ada Ibu Jumaan. Silakan Ibu Jumaan. Silakan Ibu Jumaan. Oke, kalau begitu saya ke Bu Alfira. Bu Alfira Mansur, silakan. Baik Pak, terima kasih. Terkait pertanyaan nomor 4, apa relevansi pemikiran antara hamba pada anak dengan didik? Jadi saya sebagai menjawab untuk membimbing siswa menuju pemahaman diri yang lebih baik, memahami dirinya sendiri dan baik, serta membantu mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, potensi-potensi yang ada pada dirinya. Pendidikan menurut saya bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga mendidikan murid individu yang mandiri, terutama yang saya tekankan di sini adalah bagaimana saya membimbing murid saya menemukan cita-citanya di masa depan. Sekian Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Menambahkan. Menambahkan Pak. Silakan. Menambahkan Pak.
Bahriani, Pak. Ibu siapa? Ibu Bahriani. Ibu Oke, Bahriani. silakan. Iya. Iya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya yang kesekian kalinya. Baik. Menurut saya relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, adalah saya kira sangat relevan sekali, di mana saya melakukan peran saya sebagai pendidik yang bukan hanya mengajar, tetapi juga memfasilitasi, membimbing, memotivasi anak agar anak ini berkembang secara menyeluruh, secara holistik. Jadi bukan hanya sekedar berkembang intelektualitasnya, tapi juga berkembang emosial, spiritual, sosial, sehingga anak ini menjadi betul-betul pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Dan peran saya sebagai guru, di sinilah peran saya, dan ini sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan yang saya berikan benar-benar harus menghamba, harus sesuai dengan memberikan pengajaran yang benar-benar berpihak, yang benar-benar memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga pembelajaran yang saya berikan menjadi lebih bermakna dan dikemas dan didesain dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Ini adalah main substansi modul. Jadi peta konsep modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara. Peta konsep pertama pelajarannya Indonesia sebagai kemudian ada kerangka pemikiran KHD, kemudian ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kita merangkap ke tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, itu ada beberapa, ada dua. Jadi kita berharap bahwa peserta atau Bapak Ibu sebagai CGP itu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang kedua, itu PGP mampu menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada manusia. Kemudian Bapak Ibu, KHD itu terkait dengan dasar-dasar pendidikan. Kemudian metode dan anak. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu pendidikan dan pengajaran. Nah, kemudian peta konsep modul 1.1 itu terkait dengan budi pekerti. Budi pekerti itu seperti cipta, rasa, karya, karsa, dan karya. Kemudian ada interpretasi dari pemikiran KHD itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara Bapak Ibu terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, itu terkait dengan sifat, bentuk, lingkungan di mana anak itu berada. Kemudian kalau kita berbicara tentang dasar pendidikan yang menentu, itu KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Kemudian pendidik adalah tanah. Itulah peta konsep dari substansi modul 1.1 Bapak Ibu, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Mari kita Bapak Ibu berdialog hari ini terkait dengan pengalamannya Bapak Ibu masing-masing di sekolahnya. Jadi kita akan berbagi cerita dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengalaman-pengalaman yang ada di sekolahnya, seperti apa yang sudah dilakukan, bagaimana hal-hal yang sudah dikembangkan di sekolahnya masing-masing. Nah, kita akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan saling begini, akan berdialog. Jadi bukan tanya jawab, tapi berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP, jadi perspektifnya Bapak Ibu dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Nah, dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP yang lain. Jadi misalnya Ibu Alvina Mansur bercerita terkait perspektifnya atau pandangannya terkait dengan pemikiran KHD. Maka bisa saja nanti ada tambahan lagi dari Ibu Imayani dikaitkan dengan sekolahnya masing-masing. Oleh karena itu saya akan memandu Bapak Ibu untuk kita berdialog hari ini sesama CGP.
Saya ingin melihat Bapak Ibu siapakah yang ingin bercerita duluan, silakan Bapak Ibu. Bu Alfira Mansur, silakan Bu Alfira Mansur. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Mohon maaf apabila suara saya tidak terlalu terdengar karena di sini sedang hujan deras dan saya tidak membawa headset Pak. Baiklah, jadi apa yang ingin saya ceritakan mengenai peserta didik di mana tidak bisa kita pungkiri bahwa zaman sekarang itu murid merupakan murid lahir di zaman yang digital natif atau semua serba digital. Jadi sebenarnya saya ingin mengaktifkan penggunaan gadget dalam hal ini handphone di sekolah saya, baik apabila itu ada seperti penilaian harian dan lain sebagainya. Namun saya masih takut menggunakan hal tersebut karena saya takut akan dampak setelah penggunaan gadget tersebut. Karena pernah saya alami pada saat penilaian harian saya minta menggunakan gadget melalui ujian melalui Google Form. Namun setelah ujian tersebut, handphone ini digunakan mengakses aplikasi-aplikasi lain yang saat ini sangat diminati banyak murid, Pak. Jadi saya ingin meminta masukan atau apapun itu yang bersifat bagaimana meruntuhkan bagaimana sebenarnya saya harus bersikap terhadap murid saya apabila terjadi hal demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Alfira Mansur. Ada di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau ingin mengkonfirmasi terkait Permisi Pak. Ya, siapa ini Pak Ardi? Ya. Saya Pak Hasman. Pak Hasman, ya silakan Pak Hasman. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait apa yang disampaikan oleh Bu Alfira Mansur tadi mengenai permasalahan yang dimilikinya tentang penggunaan media pembelajaran Bu ya. Jadi penggunaan media pembelajaran berupa handphone. Ya, jadi saya kira seperti ini Bu. Memang di kalangan sekolah sekarang ini itu dibuatkan aturan bahwa dilarang membawa HP, handphone, sebenarnya seperti itu juga. Namun saya menerapkan strategi khusus, yakni saya meminta siswa membawa handphone ke sekolah. Kemudian sebelum pembelajaran saya lakukan, ketika di sekolah saya kumpul HP-nya terlebih dahulu. Artinya ada pengawasan saya tentang penggunaan media ini. Ketika dibawa ke sekolah, disimpan di meja saya terlebih dahulu. Ketika masuk mata pelajaran saya, HP ini saya bawa, lalu saya berikan ke siswa tersebut. Sehingga proses pembelajaran itu berlangsung sebagaimana mestinya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasman. Oke, sekarang ada Wali. Silakan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus kepada Ibu Alfira Mansur untuk Ibu Alfira Mansur mengenai dengan penggunaan media pembelajaran tentang HP. Sebenarnya kalau kita mencermati ke depan bahwa sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya kita harus menggunakan media pembelajaran seperti HP, karena di mana anak bisa mengakses, bisa menemukan sendiri tugas yang diberikan sehingga akan tersimpan sendiri pemikiran-pemikiran anak tersebut. Kemudian cara saya artinya di sekolah kami sudah menggunakan media pembelajaran berupa HP, tetapi ada pengawasan dari beberapa guru, misalnya dari wali kelas, dari guru BP, dan guru mata pelajaran itu sendiri.
Jadi di setiap kelas itu kita buatkan semacam tempat tertentu yang digembok, ya. Jadi yang mengajar saat itu, kemudian selesai mengajar, maka dikumpullah HP itu dimasukkan ke dalam tempat tersebut, kemudian digembok. Nanti setelah pulang anak tersebut baru dikembalikan. Terima kasih. Sedikit, Pak. Ya, sedikit Pak. Sedikit, Pak. Ya. Ya, silakan. Iya, bisa saya? Ya, silakan. Yang mana Ibu Jumana, Pak? Oh iya, baik. Oh ya, Ibu Jumaan silakan. Oh iya, yang menurut pendapat dari Ibu, ya, penggunaan HP di sekolah itu, kalau di sekolah saya Pak kan masih saya membuat itu kesepakatan kelas. Di dalam kelas itu tidak boleh membawa HP dalam saat belajar. Jadi kalau setelah istirahat baru diambil. Jadi kalau umpamanya proses belajar mengajar itu karena itu membuat kesepakatan kelas. Ya, bisa izin menambahkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Baik, untuk permasalahan yang dihadapi oleh Alfira Mansur dalam hal ini mungkin kekhawatiran di mana HP yang dijadikan media pembelajaran digunakan untuk hal-hal yang negatif setelah pembelajaran dilaksanakan ya. Seperti kalau saya di sekolah kami, saya kan kebetulan di SD dan saya sudah sedikit demi sedikit mulai membelajarkan anak dengan menggunakan handphone. Upaya ini tentunya Pak untuk bagaimana anak-anak lebih awal memiliki kecakapan digital. Nah, salah satu strategi yang saya lakukan adalah yang pertama untuk di sekolah, kebetulan saya sekolah yang mendapatkan afirmasi bantuan HP. Ya, HP. Nah, HP ketika misalnya dia di sekolah, maka anak-anak itu ketika saya mau belajarkan dengan menggunakan media HP, misalnya kuis dari Wordwall, maka saya menggunakan HP yang ada di sekolah dengan membangun dari awal itu tetap juga membangun kesepakatan bahwa ini HP untuk digunakan pada saat ujian misalnya, ujian menggunakan kuis. Kemudian untuk di rumah, terkadang juga saya kirimkan link, tapi itu dengan berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi saya tidak pernah tidak melibatkan orang tua. Selalu, makanya ada grup di saya di kelas 3 itu, di kelas 3 itu grup orang tua bahwa akan saya bicara dulu sama orang tuanya bahwa akan saya kirim link, tapi sebelumnya saya sudah ajarkan anak ya, akan saya kirim ini setelah ini diselesaikan maka HP ibu orang tua harus mengambil dari anak ini dan boleh boleh dipakai oleh anak tetap tapi dalam pengawasan orang tua, tentunya dengan sharing sebelumnya bahwa pengawasan orang tua di rumah sangat dibutuhkan sekali karena kita sangat terbatas, hanya bisa pantau di sekolah, maka pengawasan orang tua di rumah sangat kami butuhkan. Jadi ketika dia selesai mengerjakan ataupun misalnya dia mau browsing tentang materi-materi, itu tetap dalam pengawasan orang tua. Kenapa ini saya lakukan sebenarnya lebih awal di SD? Karena itu tadi, bagaimana supaya anak-anak ini kurang waktunya untuk mengakses hal-hal yang negatif. Jadi dia terbagi, ada waktunya untuk mengakses di HP itu, dimanfaatkan HP itu untuk belajar. Jadi HP itu bermanfaat. Jadi tergantung sebenarnya bagaimana kerjasama dengan orang tua. Itu yang saya lakukan untuk sampai saat ini Pak. Alhamdulillah lumayan orang tua juga sudah beberapa menyampaikan kepada saya bahwasanya anak-anak sudah tidak terlalu banyak waktunya main game karena saya kirimkan misalnya tugas. Itu pun tugas dalam Wordwall kan agak asik ya dikerjakan. Jadi anak-anak enak saja meskipun dikasih tugas 10, 3 nomor, 5 nomor, dia tidak merasa terbebani. Jadi waktunya untuk mengakses hal-hal yang negatif itu menjadi berkurang. Terima kasih Pak. Tidak ada suara.
jaringan. Oh ya. Jaringan Ibu agar terganggu. Permisi Pak. Dibatasi jaringan. Permisi Pak. Pak, hujan deras. Hujan Di deras. mana ini hujan deras Ibu? Di daerah mana? Permisi Pak. Ayo silakan Ibu. Herlang. Pak. Di Gajang, Bu. Hujan deras. Langit juga deras nih. Dengar. Gantarang panas. Silakan. Halo. Herlang Om Puas juga. saudara. Bagaimana tadi Alvira, Ibu Alvira sudah Ya, boleh saya sedikit memberikan tambahan? boleh? Menanggapi. Menanggapi Halo, jawaban sendiri. untuk menghargai ada dulu. Permisi, boleh saya menanggapi anggapan dari Bu Mariani Nur? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pada Bapak Ibu yang kami. Kebetulan Bu, saya mengajar di daerah yang kebanyakan dari orang tua mereka itu semuanya perantau. Jadi kebanyakan dari murid itu hanya tinggal bersama neneknya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Bu, bagaimana kalau tinggal sama nenek? Iya, iya. Jadi kadang bisa diawasi, kadang juga tidak. Jaringan, Bu, jaringan. Oh, jaringan. Ya, Hujan deras. Iya. Sekian Bu. Nggak utuh didengar Bu, putus-putus jadi. Bisa diulang mungkin Bu. Bisa diulang Alfira. barangkali. Coba kita ulang, Bu. Bisa diulang Bu. Bisa diulang Ibu Alfira sayang. Oh, kurang jelas. Oh iya Bu. Jadi kebetulan Bu, di tempat mengajar ini kebanyakan dari orang tuanya itu perantau. Jadi jarang sekali peserta didik yang tinggal sama orang tua mereka, sehingga itu menghambat kolaborasi kami dengan orang tua peserta didik itu sendiri. Kebanyakan tinggal sama nenek. Jadi mungkin itu menjadi salah satu kendala kami sehingga kami belum percaya diri untuk mengizinkan peserta didik menggunakan HP di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Ibu Alfira Mansur. Ya Pak. Begini Ibu Alfira, kita ketahui bahwa selain orang tua kan ada pengganti orang tua, ada Wih, jaringan mati lampu. Iya Pak. Ada kedengaran putus. Ya, baik, bisa saya tanggapi kembali? Iya Bu. Iya. Baik, Ibu Alfira, sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Ibu ada juga di tempat saya, cuman mungkin jumlahnya tidak banyak. Jadi tetap saya melakukan komunikasi dengan bahasa sesuai yang bisa dia cerna lah, maksudnya menggunakan bahasa sebisa mungkin yang bisa dia pahami, bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu tidak akan maksimal, maksudnya dengan bahasa-bahasa yang dipahami ya, misalnya neneknya neneknya ini pendidikannya mungkin agak rendah kasihan, kemudian dia tidak mengerti bahasa Indonesia, maka sebisa mungkin saya berbicara dari hati ke hati, ini program sekolah, ini yang saya harapkan dari anak tak, dari cucu tak. Kalau begini maksudnya berdialog saja dengan sebisa mungkin supaya apa harapan kita bersama untuk anak tersebut bisa dicapai. Jadi saya tetap menunggu kerjasamanya untuk kemudian memberikan arahan di rumah, bimbingan di rumah. Karena kapan Ibu, hanya kita saja di sekolah yang memberikan pengawasan, bimbingan akan sulit rasanya. Jadi memang bahkan itu saya sering mengunjungi murid malah.
atau momen-momen di saat ada murid yang sakit, saya datang di sana, disitulah kesempatan saya untuk kemudian berbicara dari hati ke hati. Kalau misalnya anak itu tidak punya, ada juga kasusnya anak tidak punya HP, maka biasanya saya kucelikan nanti di sekolah. Nanti di sekolah. Jadi saya petakan betul, oh ini misalnya kan biasanya kan anak yang punya HP, lebih banyak yang punya HP ya. Saya petakan, oh ini yang saya kasih tugas melalui HP misalnya sekali-kali, ini tidak sering, sekali-sekali. Hanya benar-benar dari awal ini supaya dia belajar punya kecakapan digital lah begitu. Karena mau tidak mau anak akan hadapi ini ke depan. Jadi itu tujuan saya. Kemudian yang tidak punya HP, tetap saya belajarkan sesuai dengan kondisinya. Mau di apa? Tidak ada HP-nya kan begitu, Ibu. Untuk sementara saya kira seperti itu. Bisa dipahami barangkali. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan. Sekian, Pak. Terima kasih kembali, sayang. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Diskusinya sangat luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sangat luar biasa terkait dengan perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KD sesuai dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Masih adakah di antara Bapak Ibu yang ingin menceritakan kepada kita semuanya situasi dan kondisi yang di sekolahnya? Ini bagian daripada kolaborasi kita, dan terutama bagaimana kita memandang ini sebagai suatu hal yang penting untuk kita bahas. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Allah Akbar. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Jelas. Dengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau dikaitkan dengan kondisi di sekolahnya Bapak Ibu. Nah, kalau saya konfirmasi ke Bapak Ibu, apakah sekarang itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu diterapkan atau seperti apa Bapak Ibu di sekolahnya? Baik, Bapak, boleh? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Kalau menurut saya, Pak, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan di sekolah saya, kalau saya amati dan saya baca-baca modul ini, sepertinya Pak istilahnya masih jauh lah, masih jauh dari harapan. Sebenarnya kita belum maksimal untuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana pengajaran dan pendidikan yang sebenarnya, yang seperti ajarannya Ki Hajar Dewantara. Salah satu contohnya Pak, sebagian dari kita masih berada di zona nyaman sebenarnya, ya, masih sulit untuk keluar dari zona nyaman, di mana proses pembelajaran yang diberikan di kelas itu masih sangat-sangat dengan menggunakan metode yang konvensional. Istilahnya belum berpihak kepada murid, belum mampu mendesain pembelajaran yang membuat anak-anak itu betul-betul termotivasi, menyenangkan, kemudian apa yang terjadi kemudian pemahaman anak atau tujuan pembelajaran yang kita harapkan tidak tercapai dengan maksimal. Saya kira seperti itu. Jadi kalau untuk khusus di sekolah saya Pak, termasuk saya pribadi, saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam program pendidikan guru penggerak ini, karena baru sedikit yang saya baca tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, ternyata Masya Allah saya masih jauh dari itu. Oleh karena itu Pak, saya menyampaikan di sini kesimpulannya bahwa masih jauh, belum maksimal penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara kami laksanakan di sekolah. Itu secara umum Pak, termasuk saya saat ini. Dan saya berharap Pak, melalui pendidikan ini saya bisa merubah semua itu, bisa benar-benar dapat kami terapkan dalam proses pembelajaran yang saya berikan di sekolah, sehingga saya juga mampu istilahnya seperti konsep
pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana memerdekakan murid, bagaimana membelajarkan murid secara holistik, bagaimana mengajarkan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu Pak, saya masih sekarang dalam tahap terus belajar untuk sampai ke tahap itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana kondisi di sekolahnya? Boleh Pak menambah? Silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Kondisi di sekolah saya jujur saja juga masih sangat jauh dari pengajaran Ki Hajar Dewantara, karena sebenarnya tantangan utama yang harus kami hadapi adalah bagaimana mengubah peserta didik ini menjadi aktif dalam proses pembelajaran, karena selama ini model pembelajaran apapun yang kami gunakan di kelas-kelas, ada kelas-kelas tertentu itu memang mereka seperti tidak memiliki motivasi untuk belajar. Dan seperti yang saya katakan tadi, bagaimana saya menuntun murid saya menemukan cita-cita mereka. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kadang saya meminta mereka bercerita tentang cita-cita, terutama kepada anak wali saya. Kebanyakan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cita-cita, sehingga agak tidak kurang perhatian terhadap proses belajar yang mereka alami. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu terkait dengan pandangannya terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik. Terima kasih. Diskusinya sangat luar biasa, Bapak Ibu, dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Sekarang Bapak Ibu, ini beberapa menit terakhir Bapak Ibu. Saya akan memberikan link Google Jamboard Bapak Ibu, untuk kita merefleksi kembali pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh pada sesi. Bapak Ibu terbiasa menggunakan Google Jamboard? Aduh, tidak terlalu dengar Pak. Terlalu jelas Pak. Bisa diulang Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya. Jadi hari ini di sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi refleksi dan kembali. Jadi saya akan membagikan link Google Jamboard. Bapak Ibu silakan di sana refleksinya. Ya. Terkait dengan pembelajaran yang diperoleh hari ini. Saya akan Pak. Bagikan linknya di kolom Bapak Ibu. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu menuliskan di Google Jamboard, tuliskan namanya Bapak Ibu. Silakan Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Oke, jadi saya tidak kedengaran Pak, mohon maaf tidak kedengaran. Lagi hujan deras di sini. Tidak kedengaran Pak. Google Jamboardnya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Silakan diisi. Cuman instruksi ya apa? Pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh pada sesi ini? Jadi silakan dituliskan, gunakan stick notes-nya Bapak Ibu untuk menuliskan di situ. Tulis namanya, kemudian pembelajaran apa yang diperoleh. Saya malah menulis nama lalu Ki.
Ada Baga. dikirim. Ada. Tundik saya. Sorry. Ini di mana nih terjemahannya? Anda memerlukan akses. Pembelajaran. Itu Pak, saya sudah buka, tapi dia minta akses. Iya, minta akses apa itu? Saya yang begitu. Oke, tunggu ya. Oh iya Pak. Tunggu Iya Bapak. Pak, iya. Oke. Saya. Bagaimana nih nambahnya ya? Tidak mengerti ke saya nih. Belum Ibu, belum dibuka aksesnya. ya sayang. Sabar. Ya, oke, silakan. Ini saya sudah Diklik itu minta akses ya? Silakan. Ya, di refresh saja supaya terulang. Oke. Sudah ada yang bisa akses? Ya, sudah Pak, sudah. Kan, Bapak Ibu. Oke, jadi pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh pada sesi kali ini? Aduh. Request edit. Oh, ada nih ya. Sudah Pak, sudah muncul. Di mana masuk? Tapi mulutnya di mana, Pak? Ada muncul kolom edit, Bu. Ya, silakan di ini yang ada di samping itu tanda panah, kemudian ada sticky note, itu diklik supaya muncul untuk menulis. Gitu. Tidak mau, jaringannya mungkin aduh. Iya, saya juga muncul tanda Saya belum. Iya, jaringannya mungkin jaringanku mungkin tidak mau. Tidak ada yang muncul memang. Oh iya. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh pada hari ini? Terus yang mana tanda panah, Pak? Terus di mana Ki menulis? Ya itu yang dipertanyakan. View only, baru edit akses. Minta edit. Mana? Oh iya. Sebelah kanan di Request bawahnya edit akses begitu. Oh, request edit Oh iya, akses. Oh ya, sudah. Iya. Mana enggak muncul saya. Masya Allah. Oh, ini nih. Ada di ujung Bu, sebelah kanan di atas. Apa tadi itu pertanyaannya? Ini Bapak. Jadi kelihatan slide saya? Coba Tidak, Pak. Kelihatan, Pak. Ini. Kelihatan, ya? Pak. Yang mana diklik? Pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh pada sesi ini. Jadi Bapak Ibu klik saja yang ini supaya bisa memunculkan tulisan. Diklik ini yang kotak-kotak itu Pak, Bapak Ibu yang stick note itu diklik muncul yang seperti ini. Oke. Jadi silakan refleksinya. Ya, Pak. Iya. Kemudian Yang mana kita akan muncul. Aduh. Aku tahu Gimana, itu. Gimana, Ki, Mas? Tidak ada muncul saya, Pak. Anda belum. Saya juga enggak muncul itu, Pak. Kalau muncul ini Pak, kalau muncul ini dia Pak, di yang mana diklik Pak? Kalau Yang mana muncul ada? pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh pada sesi ini? Ya, ini Bapak Ibu, ini kan ada di samping nih, Orang ada yang kirim request, menghapus, ada tanda panah, ada kotak yang stick note. Tidak ada muncul Oh, iya. itu saya, Pak. Diklik yang stick note. Kemudian Oh iya, kalau ada Bapak Ibu menulis di sini, Tidak ada muncul kalau kita saya. menulis, tidak ada muncul deh. Saya Iya, juga kan enggak tidak ada. muncul. ya. Kalau enggak ada muncul, Pak, bagaimana? Yang jelasnya kalau Atau view only. link yang saya bagi itu akan ada, mungkin persoalan jaringannya. Oh Iya, Pak. Ya. Nggak ada. Bu Nurul, kami kita muncul. Siapa sayang? Nggak ada di saya. Saya juga. Nggak ada Tidak deh. muncul kita yang di samping. Mbak, saya juga. Mungkin
itu view only-nya bisa diikuti. View only ada di situ, kalau diklik itu tak kayak ada request edit X, bisa ya Kak? Iya Pak, ada edit X, itu bisa mengedit, nggak bisa di situ Pak. Terus ask owner to be an editor for jam tambah judul, itu Mika? Menulis skripsi mesek begitu? Itu tadi saya Bu sudah masuk, tapi Bapak Ibu belum ada yang tutup nih. Jadi ini ikuti Bu, yang saya bagikan ini. Jadi klik. Masalahnya itu yang di samping Pak, tidak ada yang Iya, hapus. tidak ada muncul Pak. Tidak ada yang edit. Tidak ada muncul Pak. Di-refresh dulu. Oh. Dua kali di-refresh Pak. Ya, mungkin jangannya. Ya, biasa dalam dunia daring begitu. Oh iya Pak, tantangannya ya. Ya. Semangat. Tunggu sambil menunggu. Masih tama, Ibu belum Alfira, muncul Pak. Ibu Alfira. Yep Bu. Ibu Alfira. Ya Bu. Ada tuh di bawahnya foto tuh, ada di situ view only. Iya. Baru kalau diklik ada request edit access. Bisa itu? Hah? Itu yang saya itu bisa. Itu tidak muncul. Muncul Pak. Oh, jadi bisa di situ request edit access. Oke, baik Bapak Ibu, kalau masih kesulitan Bapak Ibu, kita akan dialog saya. Silakan Bapak Ibu ya. Nanti mungkin di virtual berikutnya itu akan sudah paham. Nah, sekarang kita refleksi Bapak Ibu secara dialog saja. Silakan untuk raise hand supaya saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu siapa yang giliran pertama untuk refleksinya. Ibu Alvira, Ibu Alvira. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sekali lagi. Jadi pembelajaran yang dapat saya yang saya dapatkan pada pertemuan hari ini adalah bagaimana kita sebagai pendidik dapat menuntun mengarahkan murid agar dapat hidup layak dan menjadi bagian dari masyarakat dan diterima baik oleh masyarakat. Sekian Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Alfira Mansur. Selanjutnya ada Ibu Astriana. Silakan Ibu Astriana. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pembelajaran yang saya dapatkan hari ini yaitu saya bisa memahami sedikit tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan semoga kedepannya ini bisa saya aplikasikan di sekolah saya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Astriana. Sekarang ada Ibu Bahriani Nur. Silakan Ibu Bahriani Nur. Ya, baik Pak. Pembelajaran yang saya dapatkan pada pertemuan kali ini, yang pertama itu bahwa sebagai seorang pendidik kita harus menuntun murid dengan mempertimbangkan segala karakteristiknya ya, dengan memperhatikan karakteristik setiap siswa sehingga kita bisa belajarkan sesuai dengan kebutuhannya dengan tetap menyesuaikan barangkali ya, menyesuaikan dengan kultur di mana kita memberikan pembelajaran sehingga apa yang kita ajarkan dapat diterima. Itu yang saya peroleh pada pembelajaran kali ini. Jadi pembelajaran itu menurut Ki Hajar Dewantara itu tadi Pak yang saya peroleh bahwa harus menyeluruh. Tidak hanya fokus pada aspek kognitifnya, tapi terlebih kepada karakternya. Karena ketika karakter ini berkembang, maka insya Allah akademik juga akan ikut meningkat. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk melakukan refleksi pembelajaran apa yang diperoleh dari sesi kita pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak Ibu. Ada Ibu Bau Anti, silakan Ibu Bau Anti.
Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Eh, Pembelajaran yang saya dapatkan pada kesempatan ini, yaitu di sini eh, mendidik itu tugas kita sebagai guru hanya mendidik atau menuntun dan mengarahkan siswa kita. Selebihnya mereka punya panter sendiri untuk mereka kembangkan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki menuju apa yang mereka cita-citakan. Iya, makasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Bauan. Sekarang ada Ibu Irmayana, silakan Ibu Irmayana. Terima kasih Pak atas kesempatan yang kepada saya. Refleksi apa yang saya pelajari pada sesi ini adalah dalam proses menuntun anak itu kita diberikan kebebasan, namun kita sebagai pendidik itu hanya sebagai pamong dalam menuntunnya, memberikan tuntunan dan arah agar anak-anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang penting yang dilakukan oleh kita sebagai guru adalah menghormati dan memperlakukan anak itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati kita, dan serta memberikan teladan yang membangun semangat dan memberikan dorongan sebagai tumbuh kembangnya anak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima Pak. Sekarang ada Ibu Jumaan, silakan Ibu Jumaan. Oh iya Pak, terima kasih. Pembelajaran yang saya dapati pada pertemuan ini adalah kita sebagai guru harus patut untuk menuntun anak sebagaimana yang dikatakan filosofi Ki Hajar Dewantara, atau menuntun anak kebahagiaan dan sesuai dengan zamannya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Jumaan. Silakan Bapak-bapak. Iya. Jadi pembelajaran yang bisa saya dapatkan hari ini adalah sebagai seorang guru itu memiliki peran yang besar, bukan hanya mendidik dari segi pengetahuan maupun karakter, tapi juga lebih kepada seorang guru harus bisa memberikan perhatian. Jadi posisi guru di sini bukan hanya sebagai guru, tapi juga bisa sebagai orang tua. Kemudian seperti kita ketahui bahwa anak memiliki keunikan yang berbeda-beda ataupun pengetahuannya. Dan bagaimana kita sebagai seorang guru harus bisa menyeimbangkan hal tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang semakin berkembang. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Jusdi Eka. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Juali. Berarti mungkin Pak Juali. Juali belum keluar ya? Keluar ya Pak Juali ya? Pak Hasma, Iya, ada. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Setelah saya menyimak, mengikuti materi ini tentang Ki Hajar Dewantara, saya lebih memahami bahwa peran kita sebagai guru itu sangat berperan terhadap peserta didik kita. Kita harus betul-betul memang mampu menuntun dan mengarahkan mereka, bagaimana mereka itu mampu mengenal dan membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga mereka itu bisa memiliki karakter yang baik sebagai bekal di masa depan mereka nanti, sehingga mereka itu bisa mengalirkan kembali ke generasi masa depan, generasi selanjutnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian.
Mohon izin Pak. Mohon izin Pak. Tadi Pak Jemaine saya sempat mengirim, kan saya klik linknya Pak Jemaine. Saya mengirim teks. Apakah terkirim itu Pak? Teks ya. Iya, kan tadi Bapak minta mengirim ini refleksi. Jadi saya ketik melalui link itu, saya klik. Belum masuk Pak, belum masuk. Belum masuk. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, di jambornya, di jambor. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sini Pak. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, para calon guru penggerak kelas 024 PJP Kabupaten Bulukumba. Jadi pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, ini adalah pertemuan perdana kita, Bapak Ibu, dan terkait dengan juga jambornya, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, mungkin karena awal pertemuan kita sehingga masih mengalami beberapa kendala. Tapi Bapak Ibu, kembali saya akan membersamai Bapak Ibu besok nanti jadwalnya akan menunjukkan sampai di ya terkait dengan jadwalnya. Ini baru pertemuan terkait dengan modul 1.1 dan harapan besar saya selaku fasilitatornya Bapak Ibu, kita dalam proses untuk dampingannya mengalami kendala maka secepatnya disampaikan. Apalagi Bapak Ibu adalah LMS baru, LMS PLM yang baru digunakan, sehingga Bapak Ibu itu tidak mengalami beberapa kendala. Sehingga kita berharian untuk bagaimana melihat LMS-nya, kemudian memperhatikan baik-baik poin-poin mana yang harus dikerjakan dan kita berharap bahwa terkait itu terima kasih banyak kepada ibu kalian. Sebagai sesi terakhir atau 5 menit terakhir, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu itu akan melakukan pendampingan bersama dengan pengajar praktiknya. Pendampingan individu yang akan dilakukan oleh pengajar praktiknya itu sebanyak 6 kali. Nah, kemudian itu pengajar praktik yang akan mendampingi Bapak Ibu 6 bulan. Jadi pengajar praktiknya itu akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di secara luring. Saya sebagai pasilnya akan bersama secara daring. Pengajar praktiknya akan membahas beberapa aktivitas pendampingan individu dan beberapa aktivitas di pendampingan lokasi. Nah, Bapak Ibu tentu, apakah Bapak Ibu sudah melakukan karya orientasi? Belum ya? Belum Pak, nanti tanggal 23. Tanggal 23 ya, karya orientasi. Iya Pak. Sudah Pak karya sudah ketemu dengan PP-nya? Sudah Sudah, Pak. Pak. Sudah. Sudah ada pertemuan awal ya. Oke, baik. Berarti sudah saling kenal ya dengan PP-nya. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Saling kenal. Sudah saling kenal. Baik, terima kasih. Itu akan mempermudah Bapak Ibu dalam proses diklat yang akan dijalankan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak. Kasih Pak. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam. di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tugas dari saya sebagai fasilitator. Jadi saya akan mendampingi Bapak Ibu di modul satu itu, paket modul 1 itu Bapak Ibu itu ada 4 modul. Modul 1.1, kemudian 1.2, 1.3, 1.4. Kemudian modul itu ada 2.1, 2, kemudian 3. Kemudian modul 2 ada 2 modul,
sudah divisi 1, sudah divisi 2, dan juga divisi 3. Jadi ada 10 modul yang akan dituntaskan oleh Bapak Ibu kurang lebih 4 bulan selama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menjalankan di calon gubernur dengan tetap semangat, entusias, dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Boleh disampaikan kepada fasilitatornya, boleh juga disampaikan kepada pengajar praktiknya, kepada pendampingnya kepada sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaannya untuk kelas menyediakan sebagai berikut kemudian Bapak Ibu sekalian kita berfoto bersama. Bapak Ibu, mari kita berfoto bersama. Foto bersama dulu, buka kamera. Ya, kameranya bersama. Foto bersama dulu. Maaf, lagi bersalah kameraku. Bapak Ibu sekalian semua. Kenapa tiba-tiba tidak mau kameranya? Oke, Bapak Ibu sudah Supaya siap? saling kenal, Ki. Siap, Kata sayang. Siap, saya ambil gambarnya Bapak Ibu ya. Buka kamera dong yang bisa. Oke, saya ambil gambarnya Siap, Bapak Ibu. Pak. Iya. 1, 2, Oke. Adriana juga buka kameranya. Halo Tina, delay. Lagi Bapak Ibu satu kali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya dan selamat dan istirahat untuk kita berikut kemudian kita mengenal saya. Terima kasih banyak, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, udah. Ini. Hari ini sudah. Ngantuk. Ya. Tunggu kegiatan berikutnya. Tunggu kegiatan berikutnya. Besok Sampai mau di jalan. kolaborasi. Ada tugasnya, Dik? Ada lagi tugas? Tugas ruang kolaborasi. Gimana muncul tugasnya? Gimana muncul tugasnya, Bu? Di linknya, di linknya. Ada linknya paling bawah mungkin. Ruang kolaborasi. Tidak ada link yang dikirim Pak Jumena tadi. Itu link yang terakhir. Tidak ada tambahan link. Di mana itu udah kirim tadi, Pak Asman? Di situ dikirim. Ada tadi tanda panah di paling di ujung ini. Tanda panah, ada kotak komentar di bawah. Kita lihat di situ buka. Di Google Meet, di Google Meet-nya, Pak. Yang ada tanda orang 2 itu. Di Google Meet. Oh. Iya. Iya. Di Google Meet ada kan link situ toh, itu dibuka, baru kita mengetik di situ teks, baru mengirim. Cuman tadi tidak terkirim. Nanti sebentar lagi saya coba belajar lagi. Iya. Gitu Pak.